Allah menantang kita, kalau engkau menghitung satu saja nikmat Allah, bukan nikmat-nikmat Allah. Kalau nikmat Allah yang kita hitung, pasti tak bisa kita hitung. Tapi Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung satu saja nikmat Allah, satu itu pun tak mungkin bisa kita hitung. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mesti kita pahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berkuasa sedikit pun atas diri kita. Satu nikmat saja tidak bisa kita hitung. Nikmat mata, Masya Allah, bisa buka mata di pagi hari saja itu sudah nikmat. Mata kita bisa berkedip ketika ada debu yang hendak masuk ke mata kita pun itu nikmat. Rambut bisa disisir saja itu nikmat. Bisa berdiri saja itu nikmat. Nikmat, jangankan itu, urusan angin dalam perut kita yang sering menjadi masalah orang sekitar kita, kentut saja. Itu kan kalau orang tak bisa kentut, hilang nikmat besar itu. Mahal itu harganya di rumah sakit itu. Maka jika engkau menghitung satu nikmat saja, satu nikmat itu tak mungkin bisa kita bisa hitung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Uswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sampaikan kepada kita dan memberikan tantangan kepada kita untuk senantiasa bersyukur, mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tak sanggup untuk menghitungnya. Rupanya kalau kita amati, siapapun yang pernah belajar bahasa Arab, dia pasti akan menemukan satu poin yang luar biasa di situ, bahwa Allah sebutkan ni'matun itu bentuk mufrad, bentuk satu. Dengan kata lain, Allah menantang kita, kalau engkau menghitung satu saja nikmat Allah, bukan nikmat-nikmat Allah. Kalau nikmat Allah yang kita hitung, pasti tak bisa kita hitung. Tapi Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung satu saja nikmat Allah, satu itu pun tak mungkin bisa kita hitung. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mesti kita pahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini
merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berkuasa sedikit pun atas diri kita. Satu nikmat saja tidak bisa kita hitung. Nikmat mata, Masya Allah, bisa buka mata di pagi hari saja itu sudah nikmat. Mata kita bisa berkedip ketika ada debu yang hendak masuk ke mata kita pun itu nikmat. Rambut bisa disisir saja itu nikmat. Bisa berdiri saja itu nikmat. Nikmat. Jangankan itu, urusan angin dalam perut kita yang sering menjadi masalah orang sekitar kita, kentut saja. Itu kan kalau orang tak bisa kentut, hilang nikmat besar itu. Mahal itu harganya di rumah sakit itu. Maka jika engkau menghitung satu nikmat saja, satu nikmat itu tak mungkin bisa kita bisa hitung. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun mesti paham bahwa dalam surat An-Nas itu Allah katakan salah satu sifat Allah itu Malikin Nas, rajanya manusia yang memiliki manusia. Di sini kita mesti paham bahwa kita tidak memiliki diri kita sendiri, tidak punya kuasa atas diri kita sendiri. Apa buktinya bahwa kita tak punya kuasa atas diri kita sendiri? Seorang dokter, barangkali di sini ada yang dokter. Seorang dokter tahu teori tentang kesehatan, tapi bisa jadi dokter itu sakit. Dokter gigi sekalipun giginya pernah sakit. Dokter jantung sekalipun ada yang meninggal dunia karena penyakit jantung. Itu menandakan bahwa ya kita ini hanya tahu teorinya, tapi yang memiliki diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa bangun paginya kita pada kesempatan pagi hari ini merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kemudian Allah memberikan nikmatnya lebih lagi untuk kita semuanya. Patut kita syukuri pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap detiknya, setiap menitnya menjadi penggugur dosa kita dan juga pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali masih membahas tentang sifat Abdurrahman, sifat hamba Allah. Yang pada perjumpaan lalu kita bahas 3 sifat daripada hamba Allah itu. Yang pertama, dia tidak sombong ketika berjalan, dia tawadhu. Yang kedua, dia sering mengerjakan salat malamnya, sering mengingat Allah dalam keadaan berdiri maupun duduk. Dan yang ketiga, yang terakhir kita bahas pada perjumpaan yang lalu adalah tidak main-main dengan siksa api neraka. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharamah. Orang yang disebut oleh Allah sebagai hambanya Allah itu orang yang senantiasa berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa api neraka. Maka itu seringkali kita ada doa yang tiba-tiba kok ada waqina azabannar. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Iya betul, kita minta diberkahi daripada rizki yang Allah berikan kepada kita. Tiba-tiba waqina azabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Karena memang salah satu sifat daripada hambanya Allah adalah senantiasa minta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Kemarin kita bahas bahwa paling ringannya siksaan orang yang berada dalam api neraka itu ketika ada orang berjalan di atas bara api neraka yang mendidih itu justru otaknya. Itu paling ringan. Yang disebutkan dalam hadis tersebut bahwa orang itu menganggap bahwasanya siksaan ya tadi berjalan di atas bara api yang mendidih itu kepalanya. Dia menganggap bahwasanya itu merupakan siksaan paling keras.
dalam neraka. Tapi kata Rasul, itu merupakan siksaan paling ringan di neraka. Maka keseriusan kita meminta kepada Allah agar dihindarkan daripada siksa api neraka, ini sudah menjadi poin besar, Pak, Bapak, Ibu. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa siapapun di antara kita yang minta dihindarkan dari neraka, Allah akan hindarkan. Maka paginya, petangnya Rasulullah senantiasa ajarkan kepada kita doa, zikirnya ditambah lagi, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkan kami dari siksa api neraka. Siapapun yang minta dihindarkan, Allah akan hindarkan. Jadi tidak ada bahasanya bagi orang yang memiliki sifat Abdurrahman tadi, menyepelekan api neraka. Enggak apa-apalah masuk neraka sebentar saja, mampir saja gitu kan. Karena tahu betul bahwa seburuk-buruknya tempat itu neraka. Jangankan mampir, nengok pun jangan kalau bisa. Ini Abdurrahman. Isrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Karena sesungguhnya siksaan api neraka itu ngejar. Gharama, dikejar-kejar kita dengan siksa api neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada siksa api neraka. Maka sebagaimana Abdurrahman itu ingin dihindarkan dari neraka, orang yang disebut oleh Allah sebagai Abdurrahman pun senantiasa ingin dihindarkan oleh Allah daripada perbuatan-perbuatan yang mendekatkan dirinya pada api neraka. Makanya doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu, Allahumma inna nas'aluka al-ula minal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku minta surga yang paling tinggi, dan aku minta juga amalan, perbuatan dan perkataan yang mendekatkanku kepada surga yang paling tinggi itu. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku juga berlindung daripada siksa neraka dan berlindung pula dari pekerjaan perbuatan yang mendekatkan kita pada api neraka. Makanya tidak main-main urusan dosa. Yang disebut Abdurrahman, hambanya Allah itu kalau urusan dosa sangat pantang, jauh. Sehingga Rasulullah katakan orang mukmin itu kalau melihat dosa yang kecil, dosa kecil saja. Orang mukmin kalau melihat dosa kecil itu bagaikan dia sedang duduk di bawah gunung yang kapan saja gunung itu bisa runtuh menimpanya. Itu orang mukmin yang disebut Abdurrahman. Sedangkan orang kafir melihat dosa besar sekalipun, ka'anna dzubab marra ala anfihi, seakan-akan dia ada lalat yang hinggap di hidungnya, dikebas begitu saja. Itu cara pandangnya orang kafir kepada dosa besar, dan cara pandangnya orang yang beriman kepada dosa kecil. Dosa kecil saja diwaspadai oleh orang yang beriman tadi. Karena Rasulullah katakan la saghirata ma'al israr. Orang kalau sudah terbiasa dengan dosa kecil itu, dia sudah tidak lagi menganggap bahwasanya itu dosa. Ini yang kita takutkan. Enggak apa-apalah coba-coba maksiat ini, coba-coba maksiat itu. Yang kita takutkan sebagai orang yang beriman, ketika kita mencoba satu maksiat itu, justru Allah jadikan itu menjadi kebiasaan kita. Allah tutup hati kita, na'udzubillah. Yang kita takutkan daripada perbuatan maksiat itu, memang Allah katakan, ya Allah, itu dalam sebuah hadis qudsi dikatakan oleh Allah itu, kalau seandainya seorang hamba datang kepadaku dengan seisi bumi ini adalah dosanya, aghfiru lahu walam ubali, saya akan ampuni dosanya walaupun banyak dosanya, Pak. Betapa nikmatnya kita jadi umat muslim, Masya Allah. Dosa banyak, datang kepada Allah minta ampun, Allah akan ampuni. Kalau seisi bumi dan langit ini adalah dosa orang tersebut, datang kepadaku, saya akan ampuni walan ubali, dan saya tak peduli itu dosa sebanyak itu.
Orang mukmin datang kepada aku, kata Allah. Seorang hamba datang kepada aku dengan membawa dosa sebanyak buih di lautan sekalipun, saya akan ampuni. Bapak Ibu, bayangkan ketika kita nanti berada di akhirat, semua dosa kita dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap ini dosa, itu dosa. Masya Allah, dosa kita kok banyak. Takut kita di hadapan Allah, khawatir kita di hadapan Allah. Tapi rupanya di ujung daripada dosa-dosa kita itu, Allah katakan, saya sudah ampuni semua ini. Betapa nikmatnya. Sebab apa? Orang mukmin tidak meremehkan dosa. Karena baginda Rasulullah, memang orang mukmin ya wajar berbuat dosa. Namanya manusia itu wajar berbuat dosa. Tapi orang yang beriman adalah orang yang senantiasa memilah dan memilih apa yang diperbuatnya, sehingga untuk tabungan nanti di akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata baginda Rasulullah, adalah orang yang bisa mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya. Bukan hanya ibadah, tapi juga perbuatan-perbuatan jahat ini dipilah dan dipilih. Ini tidak. Ini akan memberatkan hisabku nanti di akhirat. Kalau saya melakukan demikian, nanti bagaimana kondisiku di akhirat? Itulah kondisinya orang mukmin, orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdurrahman, hambanya Allah. Ini sifat yang keempat daripada sifat yang ketiga daripada Abdurrahman, hambanya Allah, yaitu ingin senantiasa dihindarkan daripada siksa api neraka dan juga perbuatan-perbuatan yang mendekatkan pada siksa api neraka. Sifat yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang harus dimiliki oleh Abdurrahman adalah tawassut fin nafaqah bainal israfi wa taqtir. Kalau ibadah, terutama infak, sedekah, itu pilihnya tengah-tengah, tidak boros, tidak berlebihan, tidak juga kikir, pelit. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah itu kalau sedekah banyak itu, masya Allah, luar biasa. Karena dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah itu kan, kalau sudah ada urusan sedekah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu terdepan dia dalam urusan sedekah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa semua hartanya. Tapi barangkali yang seperti itu memberatkan kita. Maka Allah katakan, tidak mesti semua harta kita yang kita miliki itu untuk sedekahkan semuanya. Setengah pun tidak jadi masalah, asal tidak memberatkan kita. Karena konsep ibadahnya orang beriman itu yang penting tidak memberatkan kita. Justru kalau ada orang yang beribadah memaksakan dirinya dan memberatkan dirinya, itu jangan-jangan bisikan syaitan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, baca Quran, menghatamkan Quran dalam satu hari itu bagus atau tidak, Bapak? Bagus ya. Tapi hati-hati, jangan-jangan itu merupakan bisikan syaitan agar kita besoknya sudah merasa capek baca Quran itu. Oh, ternyata baca Quran itu capek. Sudahlah, kemarin sudah pernah khatam. Sedekah dengan uang yang banyak itu bagus atau tidak? Bagus. Tapi hati-hati, jangan-jangan itu merupakan bisikan syaitan agar besoknya kita sudah bosan dengan sedekah. Salat tahajud, berrokaat-rokaat di malam hari itu bagus. Tapi hati-hati, jangan-jangan itu juga merupakan bisikan syaitan. Karena dulu itu pernah ada seorang sahabat itu, disebutkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa, oh ini fulanah ini masya Allah ibadahnya luar biasa, gini gitu segala macam. Apa yang keluar dari mulutnya baginda Rasulullah? Katanya. Nggak usah gitulah bahasanya kita. Biasa saja ibadah itu. Tak usah dipaksakan kita untuk memberatkan diri kita. Memaksakan ibadah agar iman itu datang kepada kita bagus, tapi yang tidak boleh itu adalah memaksakan ibadah di luar daripada kemampuan kita. Makanya dalam bahasa
syariat kita. Kalau memang tidak bisa berdiri untuk melaksanakan salat, silahkan duduk gitu kan. Ada seorang sahabiat itu ketika mau salat, dia bentangkan tali dari ujung ke ujung masjid. Dia berdiri bersandar di atas tali tersebut. Datang baginda Rasulullah bertanya, ini tali siapa? Kata para sahabat, ini talinya Zainab. Zainab kalau salat dia bertumpu pada tali ini. Kalau Zainab sudah capek, merasa lelah salat, dia paksakan dirinya untuk salat tapi tetap bersandar pada tali tersebut. Apa kata baginda Rasulullah? Liyusalli ahadukum nasyatahu. Salatlah kalau dalam keadaan semangat saja. Kalau memang badan kita butuh istirahat, istirahat. Itulah tadi bahwa orang yang beriman itu selalu pandai memilih ibadah yang tidak memberatkan kita, termasuk daripada sedekah juga. Pilihnya tengah-tengah. Yang tidak boleh itu jamaah yang dirahmati Allah. Ini anjurannya adalah kita untuk bersedekah. Sedekahnya itu tidak banyak, tidak berlebihan, tidak juga pelit. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara itu ada pertengahannya. Tapi mari kita lihat. Nanti kita akan mendapati Bapak Ibu, ketika kita ibadah banyak ada yang komentar, ketika ibadahnya sedikit pun ada juga yang komentar. Sedekah banyak dikomentari sama orang, sedekah sedikit juga dikomentari sama orang. Maka fokus kita tetap saja ibadah ini tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak menginginkan pendapat orang lain dan komentar orang lain. Kalau komentar orang lain itu dari dulu pun sudah ada. Orang munafik itu ketika melihat ada seorang sahabat Rasulullah sedekahnya sedikit, dibilang Allah tidak butuh dengan harta yang sedikit ini. Itu komentar dari orang munafik. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah membawa sedikit harta, dikomentari oleh orang munafik, sedikit betul hartanya, sedikit betul sedekahnya, kata. Kayaknya kalau sedikit yang seperti ini kayaknya nggak butuh Allah deh. Rupanya beberapa saat kemudian datang orang kaya membawa banyak harta, dikomentari juga oleh orang munafik. Apa komentarnya? Oh, ini kayaknya pengen dilihat sama orang aja deh, murain katanya. Jadi sedikit dikomentari, banyak pun dikomentari. Maka kita fokus saja pada ayat tadi bahwa orang yang beriman itu ibadahnya tengah-tengah saja. Karena kalau kebanyakan pun takutnya kita akan keteteran. Kalau sedikit pun, apalagi menjadi orang pelit itu kan bukan termasuk sifatnya orang yang iman. Kata Rasulullah itu la yajtami'u fi qalbil mu'min asyuhu wal iman. Orang mukmin itu kalau memang benar ada iman dalam hati seseorang, tidak mungkin dia akan menjadi orang yang kikir ataupun pelit. Karena tidak berkumpul dalam hati seseorang itu keimanan dan sifat kikir. Itu kata Rasulullah. Kikir, ada kedekut, ada syuh. Syuh itu lebih parah lagi. Kalau ada dalam bahasa Arab itu namanya bakhil. Bakhil itu dia pelit terhadap sesuatu yang ia miliki. Dia punya, dia kikir. Ada syuh. Syuh itu sesuatu itu bukan milik dia dan dia tidak mau memberikannya. Itu pelit. Itu apa namanya? Kedekut ya bahasa kitanya. Asyuh namanya itu. Dan orang yang beriman jauh daripada sifat syuh ini. Nah, itu bahwa tadi orang yang beriman itu pertengahan ibadahnya antara banyak atau tidak juga kikir. Itu sifat yang keempat daripada hamba yang disebut ibadur rahman. Sifat yang berikutnya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sifat al-khamisah, bu'duhum an kabairidz dzunub wa 'adzaimil asam. Jauhnya daripada dosa-dosa besar. Dosa kecil saja tidak, apalagi dosa besar. Tapi jangan salah,
Kadang-kadang dosa besar itu lahir karena ada dosa-dosa kecil. Kalau dibahasakan oleh Allah itu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun, tidak menyembah selain Allah. Ini sifat Abdurrahman, tidak menyembah selain Allah, tidak membunuh dan tidak berzina. Ini dosa besar Bapak Ibu. Tapi jangan salah, dosa besar ini kadang-kadang hadir. Dosa besar ini kadang-kadang dilakukan oleh seseorang oleh sebab dibuka dosa kecilnya. Ada orang menyekutukan Allah itu bukan karena ingin menyekutukan Allah, tapi karena awalnya ada memiliki sifat iri. Biasanya iri melihat tetangga punya harta baru, punya kendaraan baru. Lama-lama dia kepikiran untuk memiliki sama serupa dengan hartanya tetangganya. Datang dia ke dukun, minta-minta ke dukun. Diawali daripada dosa iri tadi. Ada orang membunuh itu dosa besar, tapi jarang ada orang tiba-tiba membunuh orang itu. Dia pasti diawali daripada dosa-dosa yang kecil. Hari ini kan kita temukan banyak sekali beritanya itu kan, ada orang membunuh, awalnya adalah judi online, gitu. Judi online dosa kecil, sepele, gitu kan? Ya dianggap kita kan sepele, oh iseng-iseng saja kok, cuma 5.000 kok. Rupanya dengan judi online itu akhirnya dia membunuh orang. Dari judi online dia ke pinjaman online. Di pinjaman online dia terlilit hutang, akhirnya butuh uang kesana kemari, tidak dapat uangnya, akhirnya dibunuh orang, mencuri hartanya orang, orangnya teriak kemudian dibunuh, macam-macam itu. Makanya Al-Quran bahasakan bahwa syaitan itu banyak langkahnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Setan menjerumuskan manusia itu tidak langsung begitu saja dengan dosa besar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim itu pernah mengatakan bahwa rumusnya setan menjerumuskan manusia, jurusnya setan menjerumuskan manusia itu banyak. Memang yang paling tinggi itu membuat seseorang itu musyrik, mensekutukan Allah. Tapi kalau tidak bisa membuat orang itu mensekutukan Allah, setan akan terus berbisik kepada kita. Ya udahlah, kalau tidak bisa mensekutukan Allah, paling tidak lakukan dosa besar. Bunuh itu, berzina itu, dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa juga, setan gagal juga berbisik kepada kita agar kita melakukan dosa besar. Setan akan turun lagi pada jurus yang berikutnya, membisikkan kita untuk melakukan dosa-dosa kecil. Nah tadi, dosa kecil itu merupakan permulaan daripada seseorang itu melakukan dosa besar. Dosa kecil terus dia lakukan, sehingga ketika ada nasihat datang kepada orang tersebut, dia menganggap enggak lah, biasa saja, ini dosa kecil kok. Menggibah orang lain, gitu kan, ngambil haknya orang lain. Terbiasa dengan dosa-dosa yang kecil, hatinya akan menjadi batu, mengeras hatinya. Itu bisikan syaitan. Daripada dosa besar tadi tidak dikerjakan oleh seseorang, syaitan turun tadi ke dosa yang kecil. Sampai pun kalau dosa kecil ini tidak juga dilakukan oleh seorang manusia, syaitan masih terus berbisik kepada kita. Apa bisikan syaitan? Ya sudahlah kalau gitu, lakukan yang mubah-mubah. Mubah itu kan sesuatu yang dibolehkan. Lakukan yang mubah-mubah, tapi dengan yang mubah itu mengganggu pikirannya, mengganggu kekhusyuan, mengganggu pikiran dalam salatnya. Yang mubah, belanja itu kan mubah, itu kan hobi kita, itu kan mubah, olahraga mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi ada kalanya setan juga menunggangi sesuatu yang mubah itu, sehingga dipikir terus jadinya dikit-dikit mikir hal yang menjadi kebiasaan kita. Dalam salat kita pikirnya ke situ. Itu syaitan.
Kalaupun tidak bisa setan menjerumuskan kita pada dosa-dosa yang mubah tadi, setan dengan jurus yang paling ringannya, apa itu? Menyuruh kita melakukan ibadah itu, memilih ibadah yang paling sedikit pahalanya. Oh, ini orang terlalu taat ini. Syirik tidak, gitu kan? Dosa besar juga tidak. Dosa kecil tidak dilakukan juga sama orang ini, gitu. Yang mubah pun tidak mengganggu pikiran dan konsentrasi orang yang dalam beribadah, kekhusyuan dalam beribadah. Akhirnya setan akan terus berbisik. Apa bisikan yang terakhir? Setan akan menyuruh kita melakukan ibadah yang sedikit amalnya dibandingkan dengan ibadah yang banyak. Ada orang sholat, biasa melakukan sholat 5 waktunya di rumah. Itu jangan-jangan sudah terkena bisikan setan. Sudah kan sama-sama sholat juga, gitu. Di rumah juga kan kita sholat, gitu. Padahal kalau kita sholat berjamaah di masjid, pahalanya jauh lebih banyak, 27 dibanding 1 itu kan. Kita baca Quran, setan tak mau itu kita dapat. Oh, udah terlanjur baca Quran, kata setan. Biarlah dia baca setan, tapi jangan banyak-banyak. Nanti muncul perasaan, alhamdulillah satu ayat gitu kan dalam sehari itu kawan tuh tak pernah baca sama sekali, merasa puas dengan akhirat. Itu juga merupakan bisikan syaitan. Nah, tadi bahwa syaitan itu ada jurus-jurusnya, makanya Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkahnya syaitan. Satu langkah itu bisa menyebabkan langkah-langkah berikutnya. Nah, tadi orang yang beriman, jangankan dosa yang besar, dosa yang kecil pun tidak. Maka sifat yang berikutnya yang kelima tadi yang disebutkan oleh Allah, walladzina la yad'una ma'allah, yaitu orang yang tidak mengundang, memanggil, berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa kecuali yang dibolehkan. Memang ada membunuh yang dibolehkan, ada. Orang merajam seseorang itu kan sampai mati juga. Orang yang mengkisos gitu kan, walaupun di kita itu kan tidak berlaku yang seperti itu. Ada pembunuhan yang dibolehkan dalam agama kita. Salah satunya adalah kisos tadi. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Di akhir wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Bapak Ibu, Masya Allah. Hari ini zinahnya banyak, wasilah untuk berbuat zina pun banyak juga. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa zina itu tidak serta-merta datang kepada seseorang. Orang itu jarang ada langsung berbuat zina itu. Banyak wasilahnya, banyak jalannya, banyak langkahnya. Orang berbuat zina itu dimulai daripada melihat yang tak baik dulu, mendengar yang tidak baik dulu, baru kemudian hatinya itu mengharapkan sesuatu, gitu kan, berhasrat hatinya. Makanya kata baginda Rasulullah bahwa setiap anak cucu Adam itu ada nasibuhu minaz zina, ada perannya dalam berbuat zina. Al-ainani zinahuma an-nazra. Mata, zina daripada mata itu melihat. Ada telinga, zina daripada telinga itu mendengarkan. Ada tangan, ada kaki, sampai ke hati, sampai akhirnya adalah wal faraju yusaddiquhu aw yukadzib. Kemaluannya nanti akan mengikuti atau menolak. Nah, itu. Makanya dosa zina itu Masya Allah luar biasa, Bapak Ibu. Dan Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati, bukan jangan kau lakukan. Karena dekat-dekat dengan zina itu pun sudah jadi dosa. Makanya Masya Allah, siksaan bagi orang yang berbuat zina itu kan luar biasa. Zina itu
Dalam agama kita hukumannya tidak main-main. Orang yang belum nikah berzina dicambuk mi'atu jaldah, 100 kali pukulan. Yang disebutkan dalam sebuah penelitian itu, orang kalau sudah dipukul bagian belakangnya, itu mohon maaf, syahwatnya itu jadi berkurang. Bahkan ada yang mengatakan sampai hilang itu syahwatnya. Berzina sekali karena zina yang tidak halal dia. Karena kerusakannya parah orang yang berzina. Lahir seorang anak, tak tahu ini anaknya siapa. Ketika nanti anaknya dewasa, mau menikah, walinya siapa, kan bingung. Makanya zina, orang yang belum menikah itu dicambuk sampai 100 kali. Cambukan itu membuat tadi syahwat seseorang itu, mohon maaf, nafsu birahi seseorang itu bisa hilang, bisa mati itu. Adapun orang yang sudah menikah lebih parah lagi hukumannya. Dia dirajam, dilempari dengan batu, bukan batu yang besar, bukan juga batu yang kerikil, tapi batu yang segenggam dengan tangan kita. Yang kalau dilemparkan kepada seseorang itu, dia akan merasakan sakitnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebagaimana dia merasakan nikmatnya berzina dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia pun harus merasakan siksaan yang begitu dahsyat di dunia. Di dunia. Walaupun para ulama mengatakan bahwa ketika seseorang itu sudah dihukum dengan hukuman Islam tadi, dosanya sudah tidak akan dibahas lagi nanti di akhirat, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat yang tadi yang berikutnya adalah orang tersebut jauh daripada mensekutukan Allah, tidak membunuh dan tidak juga berzina. Lima menit lagi Pak ya. Kami rasa sampai di sini dulu, barangkali ada yang perlu didiskusikan, kami persilakan. Silakan Pak. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, orang yang bangkrut adalah orang yang ahli ibadah, tapi dia tidak punya pahala. Karena dari selain ibadah, dia juga sering gibah, sering membicarakan orang, sehingga pahala yang dia dapat dialihkan kepada orang yang dia gibah. Nah, bagaimanakah cara menarik pahala yang seorang itu, seperti kalau kita dijolokin oleh bank, kita laporan ke bank. Nah, bagaimana cara kita menarik kembali pahala kita yang berbeda tadi? Yang kedua, Abu Bakar mensodakokan sebanyak seluruhnya, Umar separuhnya. Kalau kita analisa, Abu Bakar dan Umar itu kan punya keluarga, punya tabungan yang harus dinafkahi. Nah, bagaimanakah mereka caranya memberikan nafkah kepada keluarga, padahal hartanya sudah diinfakkan di jalan Allah. Yang ketiga, berkaitan dengan ibadah yang dipaksakan, tidak boleh. Tapi kalau kita tidak memaksakan di sholat tahajud, kita bablas, nggak mungkin kita sholat tahajud. Nah, bagaimana caranya sholat tahajud itu menjadi ringan? Karena kalau kita bangun jam 2, sholat tahajud setengah jam, kemudian tidur lagi 12, kita nggak sholat subuh. Itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul bertanya, atadruna mal muflis? Tahu tidak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat bilang, al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Orang muflis itu, orang bangkrut itu orang yang tak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya harta. Kata Rasulullah, bukan. Al muflisu fina man ya'ti bihasanatihi. Orang muflis, orang bangkrut di antara kita adalah orang yang datang dengan pahala yang melimpah. Wa ya'ti qad syatama hadza. Rupanya datang seseorang
melapor kepada Allah. Kata orang tadi, Allah dulu dia menghinaku di hadapan orang banyak sampai saya malu. Allah dia dulu pernah memukulku. Allah dia pernah mengambil hartaku. Maka dari hadis ini Bapak, kita pahami bahwa ada kekesalan daripada orang yang dizolimi di dunia ini, sehingga kekesalan tersebut dia tidak bisa membalasnya di dunia. Dia tabung sampai di akhirat. Dan itu rupanya menjadi pahala untuk orang tersebut. Dan menariknya bahasa Rasulullah tadi, ini orang rugi. Kenapa rugi? Rupanya kebaikan yang selama ini ia lakukan, dia justru berikan kepada orang yang paling ia benci. Kan biasanya orang yang dizolimi itu kan orang yang dia benci kan. Dia berikan kepada orang yang ia benci semua pahalanya. Bagaimana tidak rugi kalau seperti itu? Kalau di dunia tahu kalau kebaikan kita itu diambil oleh orang, kita langsung mengerjakan kebaikan berikutnya. Tapi kalau sudah di akhirat mau dari mana lagi? Maka ketika Rasulullah mengatakan hadis tersebut, itu sebetulnya kewanti-wantian daripada Rasulullah, warning daripada Rasulullah. Nanti di akhirat itu akan ada orang merugi. Jangan sampai kita ruginya di akhirat. Di dunia kita mesti paham, kalau kita berbuat zolim kepada orang lain, minta maaf kita kepada orang tersebut. Sehingga gini kita ibaratkan Pak, tadi pahala kita sudah banyak, kita ngomongin orang lain, kita zolim kepada orang lain, pahala pindah kepada orang tersebut. Kapan kita bisa ngambil? Ngambilnya bukan di akhirat, tapi di dunia ini segera kita minta maaf sama orang tersebut, buat baik sama orang tersebut. Ketika kita berbuat baik kepada orang tersebut, maka dosa tadi pun akan hilang, pahala tetap kembali lagi kepada kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Ikuti keburukanmu itu dengan kebaikan, kebaikan itu akan menghapus keburukan yang dulu. Gitu Pak. Jadi jangan tunggu di akhirat kemudian kita nanti akan gotot-gototan gitu kan. Karena pengadilan Allah tidak mungkin lagi ada pengacaranya nanti di sana. Kita sendiri, dan yang berbicara tangan kita, yang menjadi saksi adalah kaki kita. Adapun yang kedua tadi pertanyaannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat lainnya yang gemar bersedekah. Poinnya mereka itu adalah pekerja keras. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu menginfakkan semua hartanya ketika ada seruan untuk ada perang Uhud waktu itu ya. Ada perang Uhud, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada para sahabat untuk membiayai perang tersebut. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa semua hartanya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tajir, bisnismen. Dia menghabiskan semua hartanya, tapi masih ada sisa investasi hartanya, sehingga harta yang ia miliki di situ habis. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Hobinya orang Arab itu berdagang ke sana kemari. Hartanya sudah diinfakkan semuanya. Nanti ketika musim dagang itu datang, kan yang dagang itu bukan merekanya, tapi mereka titipkan kepada orang lain. Datang lagi. Abdurrahman bin Auf itu kan luar biasa Pak. Pernah Abdurrahman bin Auf itu mendapatkan satu peti emas gitu kan. Keuntungan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu satu peti emas. Bingung mau diapakan ini uang katanya. Saat kebingungan tersebut kata istrinya, ya sedekahkan saja. Ini luar biasa. Ada suami punya uang banyak, bingung suami mau diapakan, kata istrinya sedekahkan saja. Mudah-mudahan istri bapak-bapak juga seperti itu di rumah Pak ya. Sedekahkan saja katanya. Karena bingung punya uang banyak disedekahin. Rupanya besok harinya datang keuntungan yang lain tuh Pak. Nah itu kan keuntungan lain dari dagangan lain, 2 peti emas. Bingung juga disedekahin, besoknya datang 3 peti emas. Itu artinya kita pahami bahwa sahabat Rasulullah itu dihabiskan semua hartanya untuk sedekah, tapi mereka juga pekerja keras. Mereka juga berdagang, bisnismen, banyak investasinya.
Begitu Pak. Kira-kira. Kemudian yang terakhir tahajud. Bagaimana tahajud itu menjadi kebiasaan? Percayalah Bapak Ibu bahwa tahajud itu kalau sekali kita lakukan besoknya akan nagih. Tapi sekali kita tinggalkan besoknya pun nagih akan kita tinggalkan. Jadi bagaimana caranya? Paksakan dulu. Kapan waktunya? Di waktu yang paling mudah saja bagi kita. Kalau memang kita tidak bisa tahajud di tengah malam, di awal malam pun tidak jadi masalah. Sebelum tidur pun tak jadi masalah. Karena Rasulullah pernah mencontohkannya. Tapi kalau mencari yang afdol, yang paling afdol itu adalah sulusai lail, 2/3 malam itu yang paling afdol. Yang paling afdol juga adalah kita tidur dulu, bangun, tidur lagi. Cuma yang seperti ini kan agak sulit. Ya tahajudnya bablas atau subuhnya yang bablas gitu saja. Tapi yakinlah bahwa ketika Rasulullah katakan tahajjudu da'bus qiyamul lail da'bus salihin, salat malam itu merupakan hobinya orang-orang soleh. Orang soleh. Kalau mau disebut Bapak Ibu sebagai orang soleh, tahajud. Berat Ustaz. Itu hari pertama saja itu berat. Berikutnya pasti enak, ringan. Oh, betapa tidak Bapak Ibu. Kita hanya curhat kepada Allah, tidak ada orang lain yang mengganggu kita. Mau punya masalah apa saja kita curhat kepada Allah. Kita bunyikan di hadapan Allah, kita ceritakan kepada Allah, itu leganya luar biasa. Besoknya ringan tahajud. Besoknya lagi ringan lagi tahajud. Tapi sekali saja kita tinggal salat tahajud, salat malam, besoknya pun akan ringan kita tinggalkan itu. Begitu kira-kira Pak. Cukup kami rasa, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.